swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Hari ini sedang banyak menjadi perbincangan, termasuk tadi pagi kami baca di Kompas soal kelangkaan BBM di SPBU swasta begitu Pak. Ada satu sindiran culas dari masyarakat bahwa katanya kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur. Karena apa? Karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di di SPBU Pertamina Pak. Nah pertanyaan kami, itu betul tidak Pak? Yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Kalau yang terjadi kami ikut kecewa Pak. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Nah ini harus jadi momentum bagi Pertamina untuk bagaimana Pertamina memperbaiki diri, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena saya kira dengan hanya menghambat impor mereka, apa selesai? Tidak selesai Pak. Kita misalnya soal hari ini, soal perang tarif yang dilakukan Trump misalnya. Trump mungkin hari ini negosiasi selesai dengan kita, mereka minta syarat kita harus impor BBM dari Amerika. Tapi bagaimana tahun depan tiba-tiba Trump ini kan setengah gila Pak. Tiba-tiba tahun depan dia naikkan tarif lagi dan bernego kepada kita, tiba-tiba mereka minta SPBU-nya masuk di negara kita. Saya yakin kalau SPBU Amerika masuk di tempat ini, Pertamina akan gulung tikar Pak. Karena mohon maaf sampai hari ini dengan adanya kejadian skandal mega korupsi di lapangannya begitu-begitu saja, tidak ada reformasi, tidak ada revolusi, tidak ada rebranding yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat begitu. Pak Ketua, ini kira-kira sampai kapan? Mereka ini per hari ini udah banyak yang habis loh. Kami menawarkan kalau lagi besok terus, ya, Pak. kan nggak ada batas waktu yang ditentukan, nggak ada titik temunya. Jadi saya pikir gitu Pak Dirjen. Kalau sampai batas tertentu nggak ini, buka aja, kan? Kalau ini kan berunding sesuatu yang nggak ada ujung pangkalnya. Pak Ketua, tolong Pak Ketua tanya ke semua operator swasta, kargo yang udah ada memungkinkan nggak berapa hari mereka bisa setuju itu? Ya, berapa hari itu Bu, coba. Kargo yang punya Pertamina itu cukup untuk berapa hari? Kalau yang sudah ditawarkan kami, itu mungkin cukup untuk sekitar hitungan 1-2 minggu, Pak. Tuh oke nggak? Kalau dari sisi mutu, mungkin jawaban dari kami adalah gini. Mari kita kembalikan ke proses yang sudah disepakati di tanggal 19 September. Jadi kami mengirimkan spesifikasi, kemudian itu ditender. Jadi pada saat sebelum berangkat dari Singapura, kami punya kesempatan untuk meng-assign independent surveyor bersama juga dengan Pertamina, sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai, gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di formulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan ada. Yang lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau dari Shell Pak, sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding kan? Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki atau diinvestigasi dari lawan main begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke, maka kita juga membahas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell. Nah, itu Bu, dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa Bu? tanggal 19. 19? Ya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul. Kenapa baru sekarang? Baru mau mulai negonya? Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kah? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7-10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan Tapi kami sudah uji bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah.
Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi kita oke. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama kita ini politisi kan. Jadi Betul. bahasa sepanjang kan. Kita oke tapi sepanjang Ya, kan. Kami, Beda dengan kami sudah pasti oke kami kan. memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you Pak. Oke, Vivo coba. Mau beli juga itu, Bu. Hampir beli Pak, tapi ya ada beberapa hal teknis ya seperti speknya yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Nyaris beli ya, Pak. Nyaris beli. Nyaris saja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak. Kan? Gitu loh. Kan? Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada ribuan kan? Tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan? Jadi kadang kita ini capek Pak. Hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan? Padahal saya bingung kan? APBN juga nggak terbebani kan? Di mana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi. Jadi saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini dibatasin ini kan orang juga jumlahnya nggak seberapa kan. Dan kita juga harus sadari bahwa Pertamina saat ini itu pergeseran market. Saya udah cek kok. Coba kita buka deh penjualan Pertamina yang RON 95 sama 98 pasti turun. Dan jadi kayak ini kayak apa namanya balon yang Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa SPBU Shell di Indonesia semakin jarang bahkan banyak yang tutup? Apakah benar Shell bangkrut karena Pertamina? Atau justru ada faktor geografi dan hukum yang mempengaruhi hal ini? Di video ini kali ini kita akan membahas isu dominasi Pertamina dan mundurnya Shell dari pasar BBM Indonesia dengan sudut pandangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya geografi dan hukum. Yuk kita mulai pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Zalp Ahmad dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 14144250007. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor energi, khususnya minyak dan gas. Sementara itu, Shell adalah perusahaan swasta asing yang juga menjalankan bisnis SPBU Indonesia. Beberapa tahun terakhir, Shell memutuskan untuk menjual seluruh SPBU retailnya di Indonesia dan keluar dari pasar BBM nasional. Hal ini menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Pertamina terlalu dominan hingga membuat perusahaan asing kalah bersaing. Namun, apakah benar demikian? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat dari aspek geografi dan hukum, bukan hanya bisnis semata. Oke, yang pertama kita mulai analisis geografi. Dari sudut pandang geografi, kita melihat bagaimana ruang, wilayah, dan kondisi alam memengaruhi aktivitas manusia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Distribusi BBM bukanlah hal mudah karena harus menjangkau daerah terpencil, wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil. Pertamina memiliki jaringan SPBU dan distribusi BBM di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa. Sementara itu, Shell hanya beroperasi di kota-kota besar karena mempertimbangkan keuntungan dan biaya logistik. Secara geografis, Pertamina unggul karena menguasai ruang distribusi nasional, memiliki infrastruktur yang menyebar luas, mampu menjangkau wilayah yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Akibatnya, Shell kesulitan bersaing karena wilayah operasinya terbatas dan biaya distribusinya lebih mahal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Indonesia sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan energi. Selanjutnya, kita akan membahas analisis hukum. Kita lihat dari sudut pandang hukum. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti energi dan BBM dikuasai oleh negara. Pertamina sebagai BUMN tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjamin kesejahteraan BBM bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dominasi Pertamina juga diatur dalam Undang-Undang Migas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perusahaan Usaha. Dalam hukum Indonesia, monopoli oleh negara diperbolehkan selama bertujuan untuk
kepentingan umum, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat. Artinya, dominasi Pertamina tidak melanggar hukum selama tidak merugikan konsumen dan tetap diawasi oleh pemerintah. Namun, hukum juga menegaskan bahwa negara wajib melindungi konsumen, harga dan kualitas BBM harus adil, pelayanan publik harus tetap baik. Dampak bagi masyarakat. Bagi masyarakat, dominasi Pertamina memiliki dua sisi. Dampak positif, BBM tetap tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terjadi krisis energi, harga lebih stabil. Namun, dampak negatifnya, pilihan SPBU menjadi terbatas, persaingan kualitas dan layanan berkurang. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengawas sangat penting agar kepentingan rakyat tetap diutamakan. Sebagai kesimpulan, mundurnya sel dari Indonesia bukan semata-mata karena bangkrut, tapi dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi geografis di Indonesia yang kompleks, dominasi Pertamina sebagai BUMN, kebijakan hukum yang mengutamakan kepentingan nasional dari sudut pandang IPS. Kasus ini menunjukkan bahwa geografi dan hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Semoga video ini membantu kita memahami isu energi nasional secara lebih kritis dan objektif. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.